Pernah dengar nama Robert Kiyosaki? Pasti dong penulis buku fenomenal Rich Dad Poor Dad itu. Nah, dia punya satu rekomendasi yang, jujur aja, bakal bikin Anda kaget soal cara jadi kaya. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa dia justru nyaranin jalur bisnis yang sering banget disalahpahami, bahkan mungkin diremehin sama banyak orang. Coba deh, pernah nggak ngerasa kayak gini? Kerja udah mati-matian tiap hari, tapi kok rasanya kondisi keuangan gini-gini aja, nggak maju-maju, kayak terjebak gitu. Seolah-olah lagi lari di treadmill, keringetan iya, tapi nggak nyampe kemana-mana. Kalau perasaan kejebak tadi kedengeran familiar banget buat Anda, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tuh suara frustrasi jutaan orang di luar sana yang udah capek sama sistem kerja tradisional. Dan Kiyosaki, dia punya kerangka berpikir yang bisa ngejelasin kenapa ini semua terjadi. Oke, biar kita ngerti akarnya, kita perlu bedah dulu nih kerangka berpikir utamanya Kiyosaki. Namanya kuadran cash flow. Coba lihat gambar ini deh. Kuadran ini intinya ngebagi dunia jadi 4 cara orang bisa dapat duit. Sambil kita bahas satu-satu, coba deh pikirin. Kira-kira sekarang ini posisi Anda ada di kuadran yang mana ya? Oke, jadi kita punya E itu employee alias karyawan, terus S, self-employed atau wirauswasta, lanjut ke B, business owner, pemilik bisnis, dan terakhir I, investor. Nah, ini nih, beda kuncinya yang harus banget dipahami. Orang di kuadran S itu punya pekerjaan, mereka itu sistemnya. Beda sama orang di kuadran B, mereka punya sistem yang kerja buat mereka. Kelihatan kan bedanya? Nah, coba perhatiin deh dua sisi ini. Ini beda fundamentalnya. Sisi kiri, karyawan sama wirausaha, itu pada dasarnya nuker waktu buat dapat duit. Jadi pendapatan Anda ya dibatasin sama berapa jam Anda sanggup kerja. Beda banget sama sisi kanan, pemilik bisnis dan investor. Fokus mereka itu membangun aset dan jaringan yang ngasilin duit buat mereka, bahkan pas mereka lagi tidur. Disinilah kuncinya kalau mau bebas finansial. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa pindah dari sisi kiri yang harus kerja terus ke sisi kanan yang lebih pasif? Nah, disinilah Kiyosaki ngasih rekomendasi yang benar-benar mengejutkan. Sebuah jalan yang, ironisnya, dulu dia benci banget. Samalah kayak kebanyakan dari kita mungkin. Kiyosaki itu awalnya skeptis banget. Waktu itu dia lagi sibuk-sibuknya bangun bisnis sendiri dan ngelihat pemasaran jaringan ini sebagai sesuatu yang aneh. Atau lebih parahnya lagi, dia mikir ini skema piramida ilegal. Wah, pintu pikirannya benar-benar ketutup rapat deh soal ini. Terus, apa dong yang akhirnya bisa ngerubah pikirannya? Jawabannya tuh bukan dari buku atau seminar mahal, tapi justru dari obrolan sama seorang temennya yang super kaya. Obrolan yang benar-benar ngebuka matanya. Temennya ini, si Bill, dia kan udah kaya raya, jadi sebetulnya nggak butuh duit lagi. Dia jelasin dia ada di bisnis ini tujuannya buat ngebantu orang lain jadi kaya. Dan anehnya makin banyak orang yang dia bantu, dianya sendiri makin kaya. Tapi yang paling penting buat Bill itu semangat belajar orang-orang di dalamnya. Disitulah Kiyosaki langsung klik, oh ini bukan soal duit, ini soal membangun manusianya. Dan pemahaman inilah yang ngebawa kita ke inti argumennya Kiyosaki, bahwa nilai sejati dari model bisnis ini tuh bukan di produk yang dijual atau komisi yang didapat, bukan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Coba lihat, di sebelah kiri ini persepsi orang pada umumnya. Semua cuma soal jualan dan ngerekrut biar dapat duit. Tapi kata Kiyosaki, itu cuma kulitnya doang. Nilai sebenarnya, harta karun yang tersembunyi, itu ada di sebelah kanan. Sebuah sistem pendidikan dan pelatihan bisnis yang gak ada duanya. Jadi intinya begini, Kiyosaki ngelihat bisnis ini sebagai sekolah bisnis di dunia nyata, tapi dengan biaya kuliah yang super rendah. Anggap aja kayak laboratorium yang aman, tempat Anda bisa belajar, bisa bikin salah, dan ngasah skill bisnis paling penting tanpa harus takut bangkrut atau kehilangan segalanya. Tapi pendidikan yang kayak gimana sih sebenarnya yang dia maksud? Ini jelas bukan cuma teori dari buku tebel yang kita baca di kelas yang bikin ngantuk. Kiyosaki pakai metafora yang kuat banget. Pendidikan ini bisa ngubah ulat jadi kupu-kupu. Dia ngebandingin ini sama pengalamannya pas di sekolah penerbangan, di mana anak-anak muda ditempa habis-habisan, mental, emosi, fisik, sampai akhirnya jadi pilot yang tangguh. Nah, ini jenis pendidikan yang ngubah kita dari dalam keluar. Dan begini cara kerjanya. Kata Kiyosaki, perubahan sejati itu baru bisa terjadi kalau pendidikannya nyentuh 4 level ini sekaligus. Mental, emosional, fisik, sama spiritual. Dia menggambarnya kayak tetrahedron, salah satu struktur paling kuat di alam.
Coba yuk kita bedah satu persatu. Pertama ada pendidikan mental. Ini soal skill-skill praktis yang penting banget di dunia nyata, kayak leadership, cara komunikasi yang efektif, ngatur duit, pokoknya hal-hal yang jujur aja sering banget nggak kita dapetin di sekolah formal. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting nih, yaitu pendidikan emosional. Persis kayak kata ayah kayaknya Kiyosaki, bikin salah itu cara kita belajar. Coba ingat-ingat, sekolah formal kan ngehukum kita kalau bikin salah, yang akhirnya bikin kita takut gagal. Nah, di sini Anda justru didorong buat berani nyoba, berani ditolak, dan belajar buat bangkit lagi dan lagi dan lagi. Ketiga, pendidikan fisik. Ini bukan soal olahraga ya, tapi soal bener-bener bertindak. Kayak kata ayah kaya lagi, beda banget loh antara mutusin mau loncat dari tebing sama bener-bener loncat. Nah, pendidikan ini maksa Anda buat ngambil langkah nyata itu. Dan yang terakhir pendidikan spiritual. Ini bukan ngomongin agama ya, tapi soal nemuin kekuatan di dalam diri pas Anda udah ngerasa pengen nyerah. Ini soal gimana caranya ngelewatin batas yang Anda pikir Anda punya, terus pakai kemenangan itu buat nginspirasi orang lain biar bisa ngelakuin hal yang sama. Nah, inilah inti dari kepemimpinan yang sejati. Dan kutipan dari ayah kaya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Orang-orang terkaya di dunia itu nyari dan ngebangun jaringan, semua orang lain nyari kerjaan. Pertanyaannya jadi simpel, mana yang lagi Anda lakuin sekarang? Jadi, pada akhirnya, ini bukan lagi soal satu model bisnis doang. Ini pertanyaan yang lebih dalam, soal pola pikir. Setelah kita lihat sudut pandang Kiyosaki, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Anda lagi ngebangun jaringan atau cuma nyari kerjaan? Coba direnungin baik-baik, apa langkah Anda selanjutnya?